channel. And also press this bell icon. Ayat ke-23. Aibuntum fi raibin. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi Baca Quran kalau di tengah-tengah ayat tidak usah bismillah, cukup apa ta'awudz ya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Tidak usah apa? Tidak usah bismillah. Cukup dengan ta'awudz. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum lan nalikane lan lamun ana sapa sira kabeh. Kitab ini ditujukan dengan sapa wong munafik, karena pada saat itu orang-orang munafikin Ahlul Mekah ya gak percaya ning ngene gaweane Gusti Allah, sehingga mereka berupaya dengan nalarnya, dengan akalnya mencari Tuhan sendiri ya. Tuhan sendiri menyembah berhala. Ada yang membuat berhala dari apa? Dari gandum,
golek-golek dewi. Majusi pada saat itu menyembah api, senengannya nyembah api. Ya. Artinya apa? Di dalam hati mereka masih ada keraguan fi roibim, itu tetap ing dalam kemamangan mimma nazalna, mimma setengah saking barang ay Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an anzalna kan nazalna kan nurunaken sapa ingsun dari Allah ala abdina ing atase kawula ingsun faktu bisuratin min mithlihi mongko agawe sapa sira kabeh bisuratin satu surat saja min mithlihi saking sepadane Al-Qur'an. Jadi Gusti Allah ya wong munafik, wong majusi, seandainya kalian itu meragukan apa yang telah saya turunkan terhadap Al-Qur'an itu kalian merasa ragu, mamang gak percaya, seakan-akan kalian ini ya mempunyai Tuhan sendiri, mampu untuk membuat Tuhan sendiri. Tuhan dia dibuat, direkayasa dengan sendirinya. Faktu bisuratin min mithli, kata Allah Subhanahu wa taala, maka datangkan satu ayat saja yang sepadan, yang sama dengan Al-Qur'an. Dan ayat ini membuktikan ya bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Di sini ditantang, berarti ada orang yang menantang. Kalau Al-Qur'an itu pada saat itu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy ya percaya nek Nabi Muhammad itu dianggap menjadi tukang Allah, pembohong. Nabi Muhammad dianggap menjadi penyihir. Al-Qur'an itu dianggap menjadi apa? Buatan Nabi Muhammad. Sekarang dibuktikan kalau Al-Qur'an itu buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau buatan orang lain. Di sini ada ayat surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 23, nantang ning gene wong liya faktu bisuratin min mithlihi. Menandakan bahwa Al-Qur'an itu bukan buatan orang Arab. Ditantang ning gene ya. Mosok wong Arab dhewe nulis-nulis dhewe terus mari ngomong-ngomong dhewe ya. Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan buatan Nabi Muhammad dan juga bukan buatan orang-orang Arab. Maklum karena pada saat itu kita ketahui bahwa orang-orang Arab pinter. Nggih, pinter pada zaman segitu. Enek syair yang gawe syair, terus syair zaman. Terus syair kayak pantun. Ya, syair buat syair untuk melawan apa? Untuk menundukkan lawan-lawannya di antara orang zaman dahulu itu membuat syair. Sehingga banyak yang buat syair dan api-apian gawe syair. Sing apik dijanteleni ngene Ka'bah, dijenengi syair al-mu'allaqat. Janteleni ngene Ka'bah. Jadi sing paling apik dan orang bisa baca syair itu langsung klenger, mati. Saking indahnya susunan bahasanya indah sekali, ya, maknanya juga bagus. Sehingga pada saat yang bersamaan banyak orang-orang Mesir mengatakan ojo-ojo Al-Qur'an ini gaweane wong Arab. Wong Arab itu pintar-pintar, cerdas-cerdas orang-orang Arab ini. Maka di dalam surat Al-Baqarah di sini tidak dijawab oleh Allah, tidak. Mosok wong Arab gawe, seandainya Al-Qur'an ini buatan orang Arab, mosok wong Arab dhewe terus faktu bisuratin min mithli. Gawe ya kowe satu ayat saja, satu surat saja yang sepadan dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Tidak mungkin kan? Berarti ini ada khitab dari Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahwa Al-Qur'an bukan buatan siapa? Orang Arab. Al-Qur'an bukan buatan Rasulullah. Al-Qur'an itu buatan dari siapa? Firman Allah. Mana buktinya? Dalam surat Al-Baqarah berapa?
23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Allah, ayo orang-orang Arab, orang-orang Mekah, ya, kafir Quraisy Mekah, apabila munafik Mekah, apabila kalian itu meragukan dari apa yang telah aku turunkan kepada hambaku ini, fa'tu bi suratin min mithli. Coba gawe satu surat yang sepadan dengan Al-Qur'an yang aku turunkan. Syi'r al-mu'allaqat tidak bisa mengalahkan isinya Al-Qur'an. Jadi sebelum ada apa? Al-Qur'an apa yang dipakai hujah pada saat itu untuk mengalahkan musuhnya? Di antaranya dengan apa? Syair yang baik. Sayyidina Isa punya syair sendiri. Macam ya. Wad'u syuhada'akum wad'u lan ngajak sira kabeh syuhada'akum ing berhala-berhala sira kabeh min dunillahi saliyane Gusti Allah in kuntum shadiqin. Lamun sira kabeh ku shadiqin wong kang bener. Tapi kiranya mampu ndak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang munafik pada saat itu melawan Al-Qur'an mampu ndak? Tidak mampu. Yang dikatakan berhala-berhala yang besar yang dia sembah, entah itu Lata, entah itu siapa? Berhala sing gede siapa? Lata, Uzza, apa lagi? Manat. Ya, berhala-berhala yang besar pada saat itu akhirnya pun patah. Ya, patah ketika orang kafir Quraisy pada saat itu menyembah berhala, berhalanya ini dihancurkan oleh siapa? Dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dipegang ya. Orang kafir Quraisy takoni cara ini tidak debat. Ibrahim kuwi sing apa? Sing mateni apa sing menghancurkan berhala-berhala kecil sekeliling Ka'bah itu. Ibrahim gampang. Nyapa takok aku. Nyapa takok aku, banyak kan Tuhan-Tuhanmu yang masih belum apa? Belum tumbang itu. Di situ ada Manat, ada Uzza, ada Lata. Pas sing gawe kampake Nabi Ibrahim sing gedhe kalung ngendi? Ning ngene pundake Lata ya. Hanya itu si Lata itu, berhala yang paling besar itu. Barangkali dia tahu semalam siapa yang menghancurkan apa? Ka'bah menghancurkan apa? Berhala-berhala itu. Apa kata orang musyrikin pada saat itu? Kamu gak mikir Ibrahim, gila kamu ya. Gila kamu. Apa jenenge? Berhala ditakoni piye? Apa iso ngomong berhala? Balik oleh siapa? Nabi Ibrahim. Dari berhala sudah tidak bisa apa? Bersaksi terhadap, ya, tidak bisa menjadi bukti, tidak bisa melihat, tidak bisa menolong. Kenapa kamu mendirikan berhala-berhala itu kemudian kamu sembah? Ya Tuhan itu kan ya bisa menolong ya. Bisa menolong ketika ada apa? Ketika ada musuhnya. Kok berhala kok diam aja? Mikir, oh iya ya. Dan dihancurkan semuanya, dan banyak orang-orang penduduk Mekah pada saat itu memeluk agamanya, mengikuti agama Nabi siapa? Nabi Ibrahim yang dinamakan dengan agama tauhid. Namanya agama apa? Tauhid. Wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Minta tolong kamu terhadap berhala-berhalamu itu ya. Dungo njaluk tolong kuwi. Ya, nah jadi berhala-berhalamu itu selain Allah in kuntum shadiqin, kenapa bila kalian ini benar? Ayo, terus ayatnya. Fa illam taf'alu bareng-bareng. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin.
walam taf'alu mongko nalikane ora bisa agawe sira kabeh walam taf'alu lan ora bakal bisa nglakoni sira kabeh fattaqun narol lati mongko wedya sira kabeh annaro ing geni neraka allati kang waquduha utawi pira-pira bahan bakare bakare nar iku annasu iku menungsa wal hijaratu lan bebatuan. Saat itu apabila kalian tidak bisa membuktikan bekerja melakukan sesuatu ya dan malah kamu justru tidak bisa kata Allah Subhanahu wa taala bakal kowe iso mujud kandhane siji tambah siji ana pira ana loro sing banggel sian ya maju sing banggel gua nek telu piye carane bulet-bulet wae ya nah sekarang ini Islam itu bulet-bulet dibulet untuk melemahkan umat Islam dengan cara-cara akalnya musuh-musuh Islam ini diulet-ulet dengan cara yang apa? Yang mak sampai di akal-akal piye carane ya umat Islam ini sampai imannya ini apa? Lemah. Ya, imannya ini lemah. Kita digodha sama sing cilik-cilik kok ndonga ayo nek kowe gak percaya nek pangeranmu saiki pejamkan matamu. Mintalah pada Tuhanmu. Ya, akhirnya cilik-cilik merem kabeh diangkat tangannya. Mintalah pada Tuhanmu, ya Allah aku minta permen pagi hari ini. Pejamkan apa namanya? Buka matamu, buka matamu. Mana permennya? Kayaknya permen ini. Coba kalau minta kepada saya. Coba pejamkan matamu. Minta pada saya. Fulan saya minta permen kayak permen nah itu nah, begitu ya cuma dilemahkan seperti itu nah, dikongkon matanya dikongkon meleng ini enak permennya nah, kue milih Tuhan pangeranmu sing gak enak gak mungkin memberikan kamu permen gak kamu memberikan kamu makan atau memilih saya itu sudah terbukti nek kue mau njaluk merem konangan tangan jalan pangeranmu durung gak dikek ibu tapi nek jauh aku kayak ibu, begitulah agamaku. Orang-orang Kristen ya kasih langsung kalau minta ke saya, tak kasih kamu langsung pada saat ini dilemahkan seperti akidah kita ini. Ya, banyak apa namanya upaya-upaya ya, untuk melemahkan Islam ini dengan cara yang halus, dengan uang. Duit yang melarang di dunia apa jenenge demi sembako kayak supermi kayak beras ya. Akhirnya apa yang lemah ngikut ya wis rela untuk menjual untuk melepaskan agamanya demi sesuap nasi lalu jabatan kayak jabatan kene kapan gelem melok aku nyembah ning kene aku ya kowe tak kei jabatan tertinggi tak dadekno direktur tak dadekno komisaris iming-iming seperti itu sudah dari dulu sudah ada ya dia melepaskan agamanya ya sekarang di negara kita seperti itu ya baru-baru ini pegawai KPK. Nah, pemberantasan apa? Korupsi. Tes sing gawe apa? Ya. Yang kayak jilbab gak dia apa? Gak diterima. Alasannya kenapa tidak diterima? Alasan bangsaan karena negara Islam Indonesia bukan negara Islam. Negara ini kan negara sudah tahu bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, negara yang berasaskan Pancasila. Tapi di situ kan diatur ada Pancasila, sila pertama Pak, ketuhanan yang Maha Esa.
artinya berketuhanan. Yang Maha Esa itu satu. Artinya kalau kita bertuhan, artinya disuruh apa? Apa fungsinya kita bertuhan? Disuruh taat pada perintah Tuhan, kan gitu ya. Maknanya Pak, kalau kita umat Islam harus menjadi umat Islam yang taat pada Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Allah. Uno. Ya, ketuhanan yang Maha Esa berarti kita disuruh bertuhan. Kalau tidak bertuhan berarti orang ateis kita ini, orang komunis. Wong sing gak percaya anane pangeran, gak percaya ning ngene Gusti Allah, gak percaya ning ngene Yesus, gak duwe Tuhan. Wong komunis kuwi. Nek wong gak duwe Tuhan ku piye? Hanya ada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa kita disuruh memeluk satu agama. Silakan kalau kalian percaya pada Tuhan selain Allah, pilih agama yang lain. Oleh enggak? Oleh, hak mereka. Tapi kalau sudah memeluk agamanya masing-masing, ya kita harus taat pada agama masing-masing. Dalam agama, kalau kita sebagai umat Islam, maka ini Gusti Allah. Adanya Tuhan ini fungsinya untuk apa? Ya diesakan, disatukan. Ya. Esa artinya satu, kan njaluk sapa-sapa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah taat beribadah. Iya kan? Taat beribadah. Sing wedok kudu nutupi aurat. Iya kan? Islam kan gitu ya. Kalau Islam yang perempuan nutup aurat yang wadon jamiul badani, seluruh badan kecuali sama mana? Sama wajah. Imam Syafi'i bahkan wajah itu apa? Bagian daripada aurat, akhirnya pakai cadar. Nah ini ngelok ning agamane kok dikatakan radikal, sing gak radikal sing koyo apa? Ya, sing buka-bukaan. Itu ya. Sing bukaan itu yang gak radikal. Ya, sing gak jilbaban. Sing pakai apa jeneng gaya apa iki? Gawe kotangan tok, kancutan tok. Apa itu yang dinamakan gak radikal? Itu pun kalau ada seperti itu, Islam nggak melarang kono, ya kan? Nyatanya Irian Jaya ya, pakaiannya ya ngono ya. Tapi nong Islam nyerang, tidak ada, silakan, ya. Tapi kalau kita menjadi umat Islam kudu ngono, ya. Sunai Kanjeng Nabi, dawahno, jenggot, nyukur, kumis, ya kan? Nyukur kumis. Kalau ada umat Islam jenggotan, ya jadi seneni. Jenggotan, celana cingkrang itu bukan status keradikalan. Memang Islam ini mengajarkan nek kapan sing lanang, nek kapan celonoan utawa sarungan sing apik nglembret tanah apa dhuwure polok. Dhuwure polok. Ben gak koyo wong sing sombong. Jadi bukan status gawe sarung cingkrangan iki. Iku wong Wahabi, wong radikal. Engko dhisik. Ya. Ini orang mau mengamalkan agamanya. Sholat 5 waktu. Mau bertahajud, berdakwah. Ya, dakwah kan macam-macam ya kan? Caranya macam-macam. Nih belajar sejarah dakwah Nabi Muhammad beda. Nabi Ibrahim beda. Ono sing dakwah ning masjid-masjid. Ya kita hormati aja. Dianggap radikal. Terus dibandingkan milih Pancasila atau Al-Quran. Jelas. Kenapa harus ditanyakan Pancasila itu berharga mati? Begitu juga Al-Quran. Wong Islam kok ditakoni kuwi milih Al-Quran apa Pancasila? Iku sing budhek sing tekok apa sing ditakoni?
ketok sing budhek, atine galau. Ya, jenenge apa jenenge ning ayat Al-Baqarah apa wingi? Fi qulubihim maradun ana lara ati ning ngene atine wedi nek kabar wong Islam iku menang. Akhirnya sampai ada upaya untuk ke sana. Itu kan jenis wong bodoh ya. Dianggap wong Islam itu bodoh kabeh. Gak tau belajar, sing belajar itu sing duwe gelar profesor, doktor, ngono-ngono kuwi ya. Wong Islam sing ning ngene pondok-pondok ngene iki dianggap ndak pernah ngaji. Sehingga ilmu-ilmu Quran iki, ilmu-ilmu klasik ning ngene iki wis gak payu sing enek iku sing berbau sisian ya. Rasi, komunikasi, beli besi bareng ngono-ngono kuwi ya. Jangan dianggap umat Islam ini bodoh dan jangan dibodohi. Jangan dibodohi kita ini. Wong pegawai wae silakan toh. Ya, silakan. Mau janggote dawa, mau milih Al-Qur'an, Al-Qur'an kenapa? Apa ada ajaran Al-Qur'an yang mengajarkan kita ini salah? Nyeleweng nih gini melawan hukum ada enggak? Enggak ada. Cariin di Al-Qur'an ini. Kenapa kita harus kalau ada pejabat harus benci terhadap Al-Qur'an? Kalau tidak ada di hatinya ini fi qulubihim maradun. Nah, sing gak oleh nggak ada ajaran Islam ngebom benci terhadap kebenaran, tapi ini enek uang korupsi, harta rakyat itu dirampas, dimakan, harta fakir miskin dirampas, kemudian kita tahu dan diam saja, dosa apa enggak? Dosa siapapun agama manapun tidak memperbolehkan itu. Tidak boleh mangan hartanya orang lain. Al-Qur'an ya sudah mengatakan begitu kok. Nah, ini berarti fi qulubihim maradun. Wedi nek kapan enek wong sing apik-apik ning kene nanti ada di KPK. Wong ahlul ibadah. Yo. Aduh kayak gini ya wedi dia takut. Ya, dia takut itu. Nek ngebom urusan nanti dulu. Nek wong Islam nek kapan bener-bener di pangeran ya dan terbina dirinya, terbina ilmunya akan ngebom tidak dibenarkan dalam agama. Ya. Terus poligami, mau poligami bojo-bojone dhewe sing meneng iso ngene lho beres ya. Nah ini sudah ada diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Orang-orang seperti itu sudah ada di zaman dahulu itu. Dausahannya. Dan orang seperti itu tidak akan pernah kalah. Lan taf'alu. Dan engkau tidak akan bisa berbuat ya walan taf'alu fattaqun nar. Tidak kalian takut kepada api neraka. Wong ngono-ngono wis gak wedi neraka. Seakan-akan dunia ini abadi bagi mereka. Ya enggak? Seakan-akan dunia ini abadi bagi mereka. Terus aku jadi pejabat terus apa begitu? Jadi presiden mau 5 tahun, ya kan? Paling suwe 10 tahun. Mari ngono jadi mantan presiden. Mantan presiden. Sing biyen geting ning gene Islam, memerangi Islam, misale ya. Cuma 10 tahun tok mari ngono wis ganti pisan. Ganti Pak sampean. Saiki dadi apa? Dongkoi presiden. Nah ya. Yang dadi lurah cuman berapa tahun? 5 tahun. Tapi kalau kita jadi orang yang bertakwa ya, maka selama-lamanya jabatan harta tahta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Akhir ayat. Katakan wahai Muhammad kepada hamba ya, bahwa jabatan kekuasaan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, diberikan orang yang dikehendaki.
harusnya mumpung saya jadi RT, mumpung saya jadi lurah, mumpung saya jadi camat, mumpung saya jadi bupati, mumpung saya jadi gubernur, mumpung saya jadi wali kota, mumpung saya jadi presiden, kesempatan untuk berbuat kebaikan. Tulis miras haram, tidak boleh, karena miras itu merusak, ya kan? Man Riyadhus Shalihin sudah diterangkan, ya kan? Gara-gara miras, gara-gara ngombe arak, akhirnya apa kemarin? Membunuh. Apalagi berzina. Jelas kuwi. Ya, ojo mari ngono. Ya, pesantren ditutup, dicurigai macam-macam. Mari ngono gawe undang-undang miras. Jadi ngomong teplek kuwi ngono ya. Jadi ngomong teplek. Dia agama dia memperbolehkan miras. Ya, karena apa? Mungkin berpandangan dengan miras itu akan mengangkat devisa negara. Sampai gelem terus miras pajak teko miras. Pajak miras halal atau haram? Haram. Terus dikasihkan ke kita. Kayak guru-guru ngaji. Nah, teko pajak ya apa jenenge? Lokalisasi perzinaan, pergundian, ya. Pergundian, perzinaan. Apalagi hasil dari berternak babi. Diskotik itu diambil kan semuanya. Ada pajaknya di situ, kemudian dikasihkan ke kita. Mau namanya? Masyarakat Tuhan, ya. Bumi ini Indonesia ini kaya raya buminya. Di tanah harus punya cukup. Itu aja cukup. Kita berjuang di jalan Allah, meyakini ini agamanya Gusti Allah. Sudah duontalan dan tidak mampu. Balan taf'alu, kalian tidak akan pernah menang. Apalagi kiblat kita mau diputar balikkan. Kiblatnya dewe yang bisa ini. Yang Ka'bah diputar balikkan, mau diputar balikkan ke Palestina lagi. Mampu apa enggak? Tidak mampu. Tidak akan pernah mampu. Fattakun naro. Hendaklah kalian takut dengan api neraka. Allati, di mana neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya neraka itu apa sapa? Menungso. Yo menungso sing ngono-ngono kuwi, sing menungso sing durhaka karo pangeran. Apa meneh manusia yang mencelakakan ini lebih dahsyat lagi. Itu mungkin bahan bakar yang paling utama yang mencelakakan kita. Kalau dia kufur sudah urusan dia, tapi kalau kufur sampai mencelakakan orang lain, ngejak wong liya, wah ini lebih berat lagi. Kalau ada satu orang kufur, diam saja mengamalkan, berarti kan dia amalnya sendirian. Tapi kalau dia mencelakakan orang lain, lebih berbahaya apa enggak? Lebih berbahaya. Inilah kita diajari untuk ngaji supaya tahu ya. Mana itu yang benar, mana itu yang salah, mana yang putih, mana yang hitam. Ini sifatnya neraka itu sudah jerone sakmono 50 tahun bahan bakar, ternyata bahan bakar itu apa? Itu kayu, tapi apa menungso dan pebutuhan. Mu'iddat lil kafirin, di mana waktu Tuhan Naswal Hijarah itu mau mu'iddat dipersiapkan dan siapake apa nar lil kafirina marang wong kafir. Sing kufur, sing ingkar terhadap kebenaran, ingkar terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ya dijauhkan dari segala ujian dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Upadaya rekayasa orang-orang kafir. Usawat dia.
pikir mereka menang. Masih ada. Indonesia ini masih umat Islamnya masih banyak. Orang Islam yang di tengah malam masih banyak yang bersujud. Ya, masih banyak binatang-binatang yang melata. Masih banyak ibu-ibu yang masih menyusui. Kata Allah, kalau masih ada di bumi ini, kalau masih ada satu tengah malam orang-orang yang banyak orang yang bersujud di tengah malam. Kalau masih banyak ibu-ibu yang menyusui, kalau masih banyak hewan yang melata nyari hewan ya yang boleh makan di mana? Di jalan-jalan itu, Allah masih menahan adabnya, masih menahan siksanya. Tapi kalau sudah di tengah malam, sudah tidak apa? Bersujud. Bisa jadi sebabnya kan banyak ya. Sebabnya banyak, apalagi di musim corona ini. Harusnya di musim corona seperti ini banyak beristighfar. Karena corona itu bukan sekalipun buatan manusia sendiri, tapi sing kuasa Gusti Allah. Manusia tidak berkuasa. Kalau Allah sudah menghendaki diangkat coronanya, bisa enggak? Hilang enggak? Hilang. Istighfar, bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak bersedekah. Insya Allah aman. Tapi kalau sudah dihilangkan semuanya, ya umat kabeh dipong tuku HP, mulai dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, kok nyekel HP. Ayo HP-an kabeh, belajar online kabeh, tapi gak dikontrol. Online ini berapa jam? Online ini belajar 2 jam. Sing liyane gak dikontrol. Ya, gurunya gak iso ngontrol, orang tuanya gak iso ngontrol, dirinya juga gak bisa mengendalikan diri. Akhirnya apa? Celaka apa enggak? Akhirnya celaka. HP menjadi kitab suci. Ya, menjadi kitab suci, menjadi pegangan utama. Ya, alhamdulillah kita ini masih apa? Diberikan petunjuk. Beruntung apa enggak? Masih beruntung. Ya, masih beruntung. Tahajud, bisa sholat berjamaah, bisa mengkaji Al-Quran, ngaji Al-Quran, ngaji tafsir Al-Quran. Kita masih orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya orang tua kita, saudara-saudara kita direksa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa basyiril ladina amanu wallahu a'lamu bis-shawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa asrafna fatub alaina tauba hasil liwal tauba wastur lana tawrati wa amin rohati wa gfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sahiril tilani wa kulli dimaka awjiratin asuba wal muslimin ajma amin rabbi asma fadlan wajudamana wa bitisari minna bil mustafa rasulina tabibul risuli sallallahu wa sallam rabbi alaihi at-tabi wa alihi wa sahbihi at-tasyifi walhamdulillahi bilbadi wa tanani walhamdulillahi bilbadi wa tanani. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sholat masjidnya dulu. Bukan.